Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Dalam acara pada pagi hari ini, acara Ragi Renungan Pagi Kamis tanggal 2 September 2021. Dengan renungan kita Roma pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, terangilah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kebenaran di dalam kami, hidup di dalam kebersamaan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Tuhan semua umat manusia tidak lepas daripada penghakiman dan pengadilan-Mu. Karena itu ampuni segala dosa dan kesalahan kami, kuduskan kami ya Tuhan, supaya firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi pelita bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama buka firman Tuhan dari kitab Roma pasal 2 ayat yang ke-11 dengan perikop hukuman Allah atas semua orang dan tema renungan kita jangan menghakimi orang lain tetapi kita koreksi diri sendiri. Ayat yang pertama, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi diri sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kezaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Ibu, bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita manusia tidak lepas dari kesalahan
dari dosa. Tetapi apa yang sering kita lakukan? Kita sering membela diri kita sendiri. Kita memakai ego kita, bukan memakai hati kita untuk mengoreksi diri kita. Melainkan kita hanya menggunakan pola pikir kita untuk mencari kesalahan orang lain, menuduh orang lain, dan bahkan kita tidak mau mengampuni dan memaafkan orang. Kita punya 5 jari. Jari telunjuk kita seringkali kita pakai yang pertama untuk memerintah orang. Yang kedua, kita gunakan untuk menghakimi orang lain. Untuk mengatakan kesalahan orang lain itu baik, tetapi kita juga harus koreksi diri kita. Karena apa? Karena satu menunjuk ke arah orang lain, jari yang lain mengarah kepada kita sendiri. Yang ketiga, kita menggunakan 5 jari kita. Untuk apa? Untuk membanggakan diri kita. Kita menganggap diri kita adalah paling benar. Kita membanggakan diri sendiri. Kita mengatakan kita paling hebat di antara orang lain. Yang seharusnya kita pakai 5 jari kita ini untuk mengangkat tangan kita memuliakan Tuhan. Dan 5 jari yang satunya untuk kita meredakan hati kita. Untuk kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak luput dari penghakiman Allah. Allah adalah Allah yang berdaulat, Allah yang teokrasi, Allah yang memerintah, Allah yang adalah hakim. Atas segala hakim, Dia tahu yang mana yang benar dan yang mana salah. Tetapi manusia, pengadilan manusia, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Saya akan berikan sebuah ilustrasi. Ada seekor kera dan ada seekor orang hutan. Orang hutan badannya besar. Beberuk itu badannya besar, tetapi kera badannya kecil. Mereka main teka-teki. Kata si kera, coba tebak, kilat dan kulat itu ada di mana? Kata si orang hutan, kulat itu ada di langit, kilat ada di batang pohon. Kata si kera, salah. Kata si kera, kulat yang ada di batang pohon, kilat ada di langit. Karena mereka bertengkar masalah tersebut, maka ditangkaplah mereka oleh kepolisian dan mereka dilaporkan. Kemudian mereka diperhadapkan ke meja hijau. Siapa yang menjadi hakim? Manusia.
Manusia melihat beruk atau melihat orang hutan badannya besar, pasti dagingnya banyak. Sedangkan kera badannya kecil. Apa yang bisa dimakan? Apa yang bisa diambil dari si kera? Maka hakim pun meminta penjelasan dari keduanya. Apa permasalahan sehingga mereka bertengkar, ribut? Lalu si kera mengatakan, kami mengadakan teka-teki. Ulat dan kilat itu ada di mana? Kata si orang hutan, kilat itu ada di batang pohon, ulat ada di langit. Lalu saya katakan itu salah. Lalu ini yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Hakim melihat ini si orang hutan ini perkataannya adalah salah, pernyataannya salah. Tetapi karena dia melihat, wah, daging dari orang hutan ini besar, banyak, pasti enak kalau dimasak, maka dia benarkan. Jadi siapa yang benar, dia akan dihukum. Ia akan menanggung. Dia akan menerima hukuman. Sedangkan si kera karena badannya kecil, hakim tidak mau. Nah, dia katakan apa yang dikatakan oleh si kera itu salah. Salah, pernyataan si kera ini salah. Maka si beruk ini pun karena taruhannya siapa yang benar, dia akan dimakan. Si kera dan si beruk bingung atas keputusan hakim. Kata si beruk, orang hutan ini, wah, ini hakim gak adil. Manusia tidak pernah berbuat adil atas keputusannya. Masa yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan? Disinilah kita melihat bahwa pengadilan manusia itu, penghakiman manusia itu tidak ada yang adil pada keputusannya. Semua miring. Semua apa yang diputuskan oleh hakim itu berdasarkan yang dapat memberikan suatu keuntungan bagi kepentingannya. Di sini kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Roma pasal 2 ayat 21 ini. Dikatakan hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab itu dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi diri sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Nah, jadi semua orang itu, baik hakim, baik jaksa pembela, jaksa penuntut, pendakwa, semuanya, masyarakat tidak luput dari kesalahan. Termasuk saya pribadi tidak lepas dari kesalahan.
Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Setiap kali saya ingin berlaku dan berbuat kebenaran, pasti ada kesalahan yang saya lakukan. Itu seperti duri dalam daging. Tidak enak, tidak suka, tidak senang. Kita tidak suka melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita tidak mau melihat perbuatan-perbuatan yang jahat. Kita tidak ingin melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Tetapi apa yang terjadi? Ketika kita ingin melakukan yang benar, ada kesalahan yang kita berbuat. Apalagi barang yang paling kecil di dalam tubuh kita, yaitu lidah. Lidah dikatakan lidah tak bertulang, sehingga bisa saja orang bersilat lidah. Seperti kedua binatang ini, satu menyatakan benar, satu menyatakan salah. Tapi apa keputusan hakim? Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Jadi semuanya ada kekurangan, semuanya ada ketidaksempurnaan, ada keterbatasan. Semua kita bisa melakukan hal-hal yang salah. Sekecil dan sebesar apapun juga kesalahan kita, kita tetap berbuat salah di hadapan Tuhan. Tetapi dikatakan hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Jadi Allah itu tidak pandang bulu. Dia mengadili secara adil, secara jujur, secara benar. Orang yang berbuat jahat, dia akan sengsara, dia akan menderita, dia akan menerima hukumannya. Tetapi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, dia akan dihormati. Mereka akan dimuliakan. Jadi demikianlah apa yang Tuhan kehendaki daripada kita. Tuhan mau kita bertobat. Tuhan mau ada perubahan setiap hari dalam kehidupan kita. Anggaplah hari malam ini kita mati. Jadi hari ini kita harus berbuat yang baik. Begitu juga esok, hari esok, kita anggap, pagi nanti kita akan mati. Berbuat baiklah kita sepanjang malam. Jangan kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Jangan kita berbuat yang jahat. Jangan kita berpesta pora, hidup dalam kemabukan, hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam kedagingan. Tetapi marilah kita bertobat. Jikalau kita tidak mau bertobat, kita akan menerima hukuman setimpal dengan perbuatan yang kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saja kita tidak ingin menerima murka Allah. Kalau kita sudah jatuh dalam murka tangan Tuhan, tidak ada lagi pertobatan. Kalau kita sudah mati, tidak ada lagi yang namanya kita kembali untuk kita bertobat. Selagi kita hidup, inilah kita harus bertobat. Selagi Tuhan memberikan napas, mari kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain.
Tuhan itu pemurah, Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu menyatakan kelapangan hatinya. Kemurahan Allah itu ialah menuntun orang kepada pertobatan. Tetapi banyak kita menyalahgunakan kebaikan Tuhan. Banyak kita menyalahgunakan kesempatan, kesabaran, kemurahan hati Tuhan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang jahat. Baik saya, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita koreksi diri kita. Mari kita lakukan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kita ini, selagi Tuhan masih berkenan memberikan kesempatan, memberikan anugerahnya, memberikan hidup dalam kehidupan kita, memberikan kekuatan, kesehatan, napas bagi kita. Mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita semua melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dan Kerajaan Surga, ajar kami ya Tuhan, untuk tidak menggunakan anggota tubuh kami untuk menghakimi orang lain, untuk mengadili orang lain. Baik itu pola pikir kami, baik itu hati kami, baik itu mulut lidah kami, tindakan perbuatan kami Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami boleh mengoreksi diri kami. Baiklah kami boleh mengakui kesalahan kami. Biarlah kami boleh minta ampun di hadapan orang lain yang kami sakiti, yang mana kami tidak berbuat adil kepada mereka. Baiklah kami ya Tuhan, minta ampun di hadapan dengan segala kerendahan hati kami. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di hadapan Tuhan, dan tidak mengadili, menghakimi orang lain sewenang-wenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menyadarkan kita, melembutkan hati kita, dan menjelikan mata kita akan dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Biarlah kita senantiasa hidup dalam kasih karunia dan berkat Tuhan. Sampai bertemu kembali di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.